Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Saku yang mengangkat tema yang tentu saja sangat menarik sekali. Insya Allah akan menjadi nasihat bagi kita. Jangan-jangan kita selama ini melakukan kezaliman tanpa kita sadari. Baik, untuk melengkapi tema bahasan kita akan segera jawab pertanyaan yang berikut ini disampaikan oleh Bapak Basyarudin. Akan dijawab oleh Syekh Ahmad Al-Misri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, belakangan ini kita sering dengar pertengkaran atau perkara antara anak dan ibu memperebutkan warisan. Sementara anaknya memperkarakan ibunya karena ibunya menunda pembagian warisan. Sementara anaknya menganggap setelah bapak meninggal langsung dibagi. Karena ibu ini merasa orang kedua setelah bapaknya, dia merasa kekuasaan. Apakah penundaan ini termasuk melalaikan hak si anak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus ini saya, silakan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Ini campur tangan adat istiadat. Sehingga orang menganggap masa tanahnya belum kering. Ya, kok udah bagi-bagi warisan aja lu, kayak nunggu banget orang tuanya meninggal. Itulah yang disalahpahami oleh masyarakat. Kalau kita memahami bahwa ketentuan Allah, ketetapan Allah itu yang terbaik bagi seorang hamba, hamba akan patuh kepada aturan Allah. Jika orang itu meninggal dunia, kita perhatikan, kita mempersiapkan jenazahnya dan lain sebagainya, membayar hutang-hutangnya, kemudian segera membagikan warisan. Kenapa? Karena jika kita menunda-nunda, apalagi yang berkaitan dengan harta, itu saya katakan al-fulus tughayyirun nufus. Fulus itu gampang merubah hati manusia. Jadi seorang ibu itu memang menganggap dirinya bahwa beliau masih hidup. Kalau aku bagi-bagikan harta warisan kepada anak-anakku, nanti mereka menghilang dari aku. Gak ada yang setoran lagi. Jadi itulah, bisa itu kekhawatiran seorang ibu. Dan itu wajar. Sebagai orang tua, kalau aku bagi-bagi, hilang mereka, gak ada yang mau mendekat dengan aku, kan udah dapat bagiannya. Dan anak kalau dia terburu-buru, mungkin ibunya berpikir bahwa anak ini kepingin banget bapaknya meninggal. Nah, sedangkan kalau kita patuh kepada syariat Islam, bahwa pembagian harta warisan sesudah orang meninggal, selepas kita sebutkan apa yang kita sebutkan tadi, itu yang terbaik. Kenapa? Karena makin lama menunda, pertama numpuk. Kedua, kalau tiba-tiba ahli waris meninggal, nanti berebut lagi, ya, ribut lagi, bertengkaran lagi, sehingga orang-orang di situ menganggap, wah ini makin rumit urusannya. Sampai ada yang mengatakan sampai 7 turunan aja harta warisannya belum dibagikan. Jadi rumit, maka lebih cepat lebih bagus, ya. Lebih cepat lebih bagus, karena jika menundanya itu sebuah kezaliman. Karena ada pembagian yang harus segera dibagikan, dan ini aturan Allah. Dan aturan Allah, Allah tahu yang terbaik untuk hamba. Jika orang menciptakan kulkas, dia sudah bikin aturan, betul? Kalau Anda lakukan ini aman, kalau Anda langgar ini rusak, betul nggak? Kan Allah yang menciptakan makhluknya, dan Allah yang tahu yang terbaik buat hamba apa. Maka lakukan apa yang diperintahkan Allah dan jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan berikan setiap orang itu haknya masing-masing. Karena akan kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka menunda warisan untuk dibagikan pada waktu yang tepat, cari waktu yang tepat. Jangan orang baru dikubur hari ini, pagi hari, sore hari minta, tidak, sabar dulu. Waktu orang masih sedih, masih berduka, ya ada waktu yang tepat dengan juga kalimat yang tepat. Wallahu ta'ala. Nah, saya ada kasus kalau kita kaitkan ketika hidup, bapak ini seakan-akan memang memiliki banyak aset. Tetapi ketika meninggal, banyak yang menagih hutangnya. Ternyata aset ini tidak mampu menutupi hutang. Lantas bagaimana dengan anak-anaknya? Nah, kalau orang seandainya meninggal dunia dan meninggalkan aset, dia wajib menutupi hutangnya dulu. Kalau seandainya belum cukup, ahli warisnya yang meneruskan. Tapi kalau orang itu punya hutang, itu dalam aturan syariat, ya, saya nggak ngerti aturan hukum. Kita ini ahli syariat. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, meninggalkan hutang,
kemudian keluarga ahli warisnya nggak punya uang sama sekali. Yang wajib menutupi hutangnya siapa? Ada dua hal. Anak-anaknya kan nggak sanggup, nggak mampu. Terus yang bisa siapa? Yang pertama itu dibiarkan nggak ada yang bayar dan itu tanggung jawab beliau di akhirat. Jelas? Karena kan ahli warisnya dari mana dapat? Betul? Kalau mereka nggak sanggup, ya itu tanggung jawab beliau di akhirat. Yang kedua, wajibnya negara. Dari uang zakat kita nutupin hutang orang. Kan ada pembagiannya. Jelas? Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Zai.